sebenarnya bagi orang yang mengerti tempat ini sangat eksklusif. Kenapa saya bilang eksklusif? Ke depan kita lihat kanan kiri nyaris nggak ada rumah yang kita lihatin. Betul, Ya? saya setuju itu. Jadi seolah-olah alam ini diberikan hanya untuk kita aja. Ini private-nya alam. 3 gunung sekaligus loh diborong. Saya berharap keberadaan kita di sini bukan hanya berkebun, bukan hanya pendatang, tapi juga memberikan manfaat kepada alam dan masyarakat sekitar. Siap. Bagi saya adalah minimal kita memperkenalkan kepada generasi muda bahwa ini loh kalau berkebun itu Betul. enak, nyaman. Bahwa cari duit itu bukan hanya kerja di kantoran. Ya, ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita ya untuk mengedukasi masyarakat terutama generasi muda supaya mencintai tanahnya, mencintai tanamannya dan mencintai alamnya. Siap senior. Dan jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kita sedang di kebun alpukat di daerah Sukabumi. Yang saya suka di kebun ini adalah di belakang ini perkebunan yang tertata rapi dan di depan saya adalah villa kebun yang cukup estetik. Karena apa? Kebanyakan pensiunan atau orang kota yang pengen punya kebun di pedesaan itu harapannya nanti kebun itu juga nanti tempat persinggahan dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu tempat yang menurut saya bagus. Kira-kira ini kebun milik siapa dan seperti apakah kisah dari kebun ini? Kita langsung ngobrol dengan pemiliknya. Dan kali ini kita bersama Pak Taufik. Pak Taufik, selamat siang Pak Taufik. Selamat siang. Sehat-sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan terima kasih telah mengundang kami ke sini Pak. Ya, sama-sama. Semoga ini bukan pertemuan terakhir kita, semoga kita ke depan bisa ke sini lagi Pak. Betul, ya? amin. Amin. Langsung saja teman-teman, kita ingin tahu lebih dalam terkait kebun ini. Ini itu lokasi di mana Pak? Jadi lokasi ini ada di Kabupaten Sukabumi. Ya, tepatnya di daerah Cikidang. Jadi alhamdulillah lokasi ini sangat gampang untuk ditempuh. Setelah melewati tol Jagorawi dari Jakarta, akan memasuki tol Bocimi. Dari tol Bocimi maka keluar di pintu tol Parungkuda. Ya, dari pintu tol Parungkuda tersebut itu tidak terlalu jauh. Nanti ada belokan yang sebagai shortcut ke arah Pelabuhan Ratu. Nah, itulah namanya daerah Cikidang. Oh, jalan alternatif ya? Jalan alternatif dahulunya, tapi sekarang menjadi viral karena itu menjadi jalan pariwisata. Wisata bagi orang-orang dari Jakarta, karena pada akhir pekan atau pada liburan banyak sekali orang-orang pemotor maupun orang-orang yang pakai mobil yang berwisata dari Jakarta menuju ke Pelabuhan Ratu atau Ciltuh. Ya, jadi dari pintu tol Bocimi tersebut, yakni di Parungkuda, jarak masih sekitar 15 km kemari. Artinya adalah ya perjalanan sangat menyenangkan tanpa macet. Kalau seandainya kita pergi ke puncak, maka macet di sini nol macetnya. Begitu sampai di pintu tol Parungkuda, maka kita akan diberikan hamparan pemandangan yang bagus sampai lokasi ini, dan jalan sangat bagus. Betul, saya tadi juga melewati jalan ini, perjalanan sangat, pertama dia memang tidak macet. Betul. Yang kedua halus Pak ya. Betul. Meskipun ada berlekok tapi tidak terlalu ekstrim, tanjakan juga tidak terlalu ekstrim. Betul. Dan kanan kiri pemandangannya cukup bagus. Iya. Saya lihat. Betul. Dan saya berpikiran tadi masih jauh. Gambaran saya kebanyakan untuk kebun-kebun yang saya temui untuk lokasi luas itu dari jalan raya masih jauh masuk. Ternyata turun dari jalan raya langsung ketemu kebun ini. Oh, saya nggak nyangka ternyata. Betul. Siap. Memang begitu orang menuju ke lokasi di sini, orang selalu berpikir bahwa ini sangat jauh. Apalagi yang kita lewati
adalah jalan-jalan di mana kanan kirinya nyaris nggak ada perumahan. Jadi semuanya perkebunan. Bahkan dari jalan menuju kemari kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah, yakni Laut Pelabuhan Ratu. Kalau seandainya cuacanya cerah. Jadi di sini tiba di lokasi bisa ngelihat laut, bisa juga melihat gunung. Itu salah satu keutamaan, salah satu kelebihan tempat sini. Siap. Sebelum kita tanya latar belakang Bapak, dengan tadi yang ceritakan Bapak, berarti tanah ini memang Bapak cari view-nya seperti itu gitu Pak? Jadi mengenai masalah itu, ada beberapa orang bilang bahwa mencari tanah itu hampir sama seperti mencari istri. Ya, jadi kadang-kadang tanpa kita rencanakan, ya kita mendapatkan view yang sangat bagus. Padahal di awal sekali saya hanya mencari tanah untuk mungkin besok lusa kalau seandainya saya mau pensiun bisa ditanami. Ya. Dan setelah itu ditanam kelapa sawit. Nah, berhubung karena kelapa sawitnya memang sudah tua dan kemudian saya ingin beralih ke tanaman alpukat, ya. Jadi tanah seluas 1 hektar ini akhirnya saya tanami alpukat jenis Miki. Karena pada awal sekali saya memang mengenal bahwa Miki tersebut, buah Miki tersebut pada tahun 2017 merupakan buah yang terenak versi salah satu majalah LPUN dulu ya. Iya, betul sekali Bapak. Ya. Makanya Bapak akhirnya tanam alpukat Miki waktu itu. Betul sekali, akhirnya saya tanam alpukat Miki. Memang banyak sekali orang nanam duren misalkan ya, tapi kan perawatan pohon duren ini memang harus ekstra. Sementara pohon alpukat ini hamanya nggak terlalu banyak, apalagi sekarang sudah ditemukan jenis-jenis alpukat yang bagus, yang hanya 2 tahun atau 3 tahun sudah berbuah, maka kita tidak perlu menunggu terlalu lama, perawatan juga nggak terlalu intensif, dan kemudian hasil jelas ya untuk alpukat jenis-jenis tertentu. Harganya memang lumayan bagus. Oke, siap. Berarti kalau saya simpulkan tadi, tidak sengaja Bapak dapat lokasi yang bagusnya seperti ini ya untuk view ya. Betul. Memang benar di tempat kita namanya pulung, Pak. Jadi kalau tanah itu pulung-pulungan, judul-judulan. Dan saya setuju itu. Dan memang kita ke sini tadi lokasinya bagus, ditambah penataannya Bapak yang juga bagus sih saya kira. Berarti ini dulu land clearing dari kelapa sawit. Ya. Dari kelapa sawit dibersihkan dulu baru ditanam ya Pak? Betul sekali. Oke. Jadi apa namanya itu, saya sendiri ya, kalau boleh saya cerita, saya sendiri backgroundnya bukan dari pertanian. Ya. Kalau boleh tahu apa Pak? Saya dulu di dunia pariwisata. Pariwisata. Ya, saya pernah kerja di salah satu travel terkenal di Indonesia sebagai tour leader ya. Jadi saya suka melihat pemandangan yang bagus, sehingga begitu saya lihat lokasi sini yang bagus, bisa memandang langsung 3 gunung, Gunung Gede, Pangrango, dan juga Gunung Salak ya. Kemudian kalau malam kita lihat juga City Light ya. Jadi saya pikir kalau seandainya saya bikin kebun di sini itu akan sangat bagus sekali. Dan memang salah satu hobi saya adalah ya bercocok tanam. Iya, karena menurut agama yang saya anut, menanam pohon itu sangat berkah, menanam pohon itu adalah sangat bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ada yang saya lupa teman-teman. Ini namanya adalah kebun Bukit Cikidang 3G ya? 3G ya? Iya, 3G. Kenapa saya ingat ternyata di sini 3G itu 3 gunung Pak maksudnya ya? Betul sekali. 3G. Yang itu gunung apa tadi aja Pak? Jadi nama lokasi ini, rumah kebun ini atau farmstay kita bilang di sini. Kenapa kita bilang farmstay? Kita harapkan nanti orang yang menginap di sini bukan hanya menginap, tapi juga mereka belajar bagaimana mencintai tanaman, bagaimana caranya berkebun, bagaimana caranya memetik buah, bagaimana juga caranya untuk memilih bibit yang bagus dan lain sebagainya. Jadi konsep di sini agak beda dengan konsep misalkan orang yang menyewakan villa-villa yang lain. Karena di sini konsepnya tetap kita bilang sebagai rumah kebun atau villa kebun. Villa kebun. Ya, jadi kita namakan sebagai Bukit
3G Cikidang. Bukit 3G Cikidang itu mengacu pada lokasi, kemudian bukit karena memang lokasi ini nyaris di puncak bukit, meskipun tidak terlalu tinggi, hanya 700 meter di atas permukaan laut, tapi udaranya sangat sejuk. Betul. Terutama kalau pagi bisa di bawah 20 derajat. Nah, kenapa kita bilang 3G? Karena kalau udara bagus, kalau cuaca bagus, maka di sebelah situ akan kita lihat 3 gunung sekaligus. Ada Gunung Salak, ada Gunung Gede, ada Gunung Pangrango. Sekaligus juga kita bisa melihat sunrise juga dari sebelah situ. Sunrise kelihatan dari sana. Betul. Berarti 3G tadi teman-teman adalah gunung, nama gunung. Ada Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan Gunung Gede. Oke, saya kira 3G itu apakah sinyal, ada 4G, ada 5G, ternyata 3G adalah gunung. Kreatif sekali, dan Anda bisa lihat di map ada teman-teman, titiknya di mana. Dan ngomong-ngomong, ini Pak ya, mungkin tadi background Bapak sudah. Untuk tanamannya Bapak, ini kan di kebun luas kira-kira berapa meter persegi? Ya, luasnya sekitar 1 hektar. 1 hektar ya? Tapi yang baru kita tanam sekarang ini di luasan 8.000 meter persegi. 8.000 meter persegi. Jadi memang bagi saya, ada orang itu menghitung ya berapa pohon yang saya tanam di sini, tapi bagi saya ya mengalir saja. Ya, perkiraan saya sekitar 250 sampai 300 pohon lah yang saya tanam di sini. Alpukat semua. Alpukat Niki, tapi beberapa saya tanam juga peluang, Tapi ada juga beberapa yang nongolnya alpukat kampung. Yang mungkin nanti akan kita toboke, nanti di video ini kita juga akan toboke juga, Pak. Jadi berhubung karena mengertian kita, karena keterbatasan ilmu kita, sehingga kadang-kadang kita nggak tahu bahwa yang tumbuh itu bukan Miki, dan bahkan pada waktu penanamannya pun, kita nggak terlalu memperhatikan lobangnya, bagaimana caranya penanganan lobang tersebut dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, kalau niat kita bagus, kalau niat kita baik, maka tanaman setelah itu tumbuh dengan subur sekarang. Siap. Nanti kita bisa jalan-jalan ke kebun Pak ya. Boleh. Dan selain itu, berarti ini usia pohon berapa tahun Pak? Usia pohon lebih kurang 2,5 tahun. 2,5 tahun. Betul. Dan untuk jarak tanamnya dari lokasi ini? Ya, memang di awal saya berpikir 8 meter itu sangat bagus. Tapi kadang-kadang antara teori dan praktik di lapangan kita harus berkompromi. Jadi yang kita lihat di depan ini adalah 8 meter. Tapi berhubung karena kadang-kadang orang itu ini ada pohon lebih nih, kita tanam aja di mana Tapi bagi saya adalah yang paling penting tumbuh dulu. Betul. Subur. Nah, berikut nanti mereka misalkan kalau sudah berumur 5 tahun mereka ketemu satu sama lain, maka bagaimana caranya kita nanti pruning atau bagaimana? Siap. Oke. Dan untuk rencana ada planning apa lagi Pak? Jadi teman-teman, di depan saya itu adalah lebih tepatnya tadi villa kebun. Yang di belakang saya ini adalah tenda camp. Jadi ternyata diizinkan untuk camping di sini, Pak? Ya, betul sekali. Jadi berhubung karena background saya sendiri adalah di dunia pariwisata, jadi begitu saya lihat bahwa tempat ini sangat menarik, sehingga saya berpikir kalau seandainya tempat ini diperkenalkan kepada khalayak ramai, mungkin kita akan memberikan manfaat. Manfaat bukan hanya menginap, tapi juga manfaat belajar berkebun. Kita mengharapkan generasi muda di Indonesia ini nantinya mencintai, menyukai berkebun, bukan hanya pergi ke kota, bekerja di pabrik dan lain sebagainya. Dan kita juga berharap ke depannya bahwa tempat ini nanti akan bisa kita bikin tempat ngopi, tempat minum, tempat belajar, belajar berkebun artinya Jadi makanya kita desain tempat ini memang di bawahnya agak mirip seperti kafe Nah, memang di sini ada 2 tempat yang bisa dipakai untuk menginap, bisa juga villa kebun, bisa juga di camping ground Nah, di daerah lokasi di sini alhamdulillah banyak sekali tempat-tempat wisata yang sangat menarik. Jadi sejarahnya di sini setelah saya pelajarin, ternyata pada abad 16
ya, itu masih ada kerajaan Pajajaran di Bogor. Oh, siap, siap. Sementara di Batavia, di Jakarta sekarang ini sudah berkuasa itu Kesultanan Banten. Sehingga Kesultanan Banten ingin memperluas kekuasaannya hingga daerah kekuasaan Pajajaran. Berhubung karena kekuatan kerajaan pasukan Banten ini lebih daripada Pajajaran, maka para bangsawan, para petinggi-petinggi di pemerintahan kerajaan Pajajaran tersebut akhirnya melarikan diri. Salah satunya kita temukan di bawah ini, di lembah ini, salah satu petilasan, namanya petilasan Abah Adu. Petilasan Abah Adu ini masih dipercaya sama orang bahwa ini adalah tempat salah satu orang yang melarikan diri dari kerajaan Pajajaran yang bersembunyi di lembah tersebut. Sehingga sekarang beranak pinak menjadi satu perkampungan. Dan di bawah sini juga kita juga bisa menemukan Telaga Keramat. Oh, ada telaga. Ya, ada telaga di sini di bawah ini. Mungkin pada zaman dahulu orang-orang kalau mau bersembunyi yang paling bagus adalah di lembah. Kemudian harus dekat juga dengan telaga biar bisa menyambung hidup. Dan di dekat sini kita lihat di situ ada bukit Pasir Langkap. Siap. Di situ sebenarnya lokasi ini sebenarnya zaman dahulu itu merupakan perkebunan Belanda. Sehingga sampai sekarang kita bisa lihat tidak jauh dari sini ada satu bukit dan di atasnya ada rumah yang dulu dibangun oleh Belanda. Ya, kita bilang sekarang adalah rumah gedong. Ya, rumah gedong ini dahulunya adalah tempat orang-orang kaya Belanda yang berkebun. Di sini dulu adalah perkebunan teh, ya. Tapi setelah kemerdekaan mereka tanam karet, mereka tanam sawit, ya. Dan sampai sekarang tempat yang bersejarah tersebut masih tetap ya dikunjungi orang-orang. Bahkan beberapa film horor kadang-kadang suka buat syuting bikin syuting di situ. Ya, artinya adalah di sini memang ya banyak sekali yang bisa kita gali ya. Kita juga bisa trekking ke kebun-kebun, ke hutan-hutan, ke bukit-bukit dan ke lembah-lembah. Ya, jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini selain memancing ya dan lain sebagainya. Ya. Itu cerita yang menarik sekali teman-teman. Ya. Dan gini Pak, berarti katakan saja karena biasanya ideal alpukat itu kan di 3 tahun ya, dan Bapak mempercayai itu dalam hal ini 3 tahun baru mau dibuahkan. Betul. Sedangkan villa kebun ini sudah ada berapa tahun sebelum ini? Jadi setelah saya tanam, kemudian saya rancang tempat ini, baru setengah tahun setelah pohon alpukat ini ditanam, barulah kemudian saya bikin. Sebenarnya di awal itu sebenarnya bukan untuk disewakan. Saya hanya memesan, saya hanya membuat rumah kayu untuk tempat Bapak sendiri. Untuk gitu kan, saya sendiri. Tapi berhubung karena setelah selesai saya lihat, loh kok jadi kayak gini, wah bagus juga ya di bawahnya kayak gini. Kemudian saya pikir kalau seandainya berbagi sama orang lain kan nggak ada masalah. Apalagi memang kita sadari bahwa merawat, berkebun alpukat, duren dan lain sebagainya ini memang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Nah itulah makanya mungkin pekebun-pekebun lain mereka berpikir bahwa bagaimana kalau seandainya saya nanam tanaman sisipan, tanaman sayuran. Tapi saya pikir kalau seandainya saya di sini punya solusi lain, jadi rumah kebun ini disewakan oleh Abah Daman sebagai pengelola kawasan sini, pengelola kebun ini. Jadi nanti hasilnya untuk Abah Daman kan, sehingga terbantulah kita untuk merawat kebun di sini. Betul sekali. Nah, kemudian untuk solusi mengenai masalah pupuk, jadi di sini kita sendiri memelihara domba Garut untuk aduan itu ya. Jadi oleh pengelola di sini dipelihara, kemudian kohenya kita bikin untuk tanaman alpukat, untuk pupuk tanaman alpukat. Jadi multifungsi istilah kata. Siap. Dan ini sangat menarik teman-teman, karena setahu saya beliau ini dari awal sudah mengkonsep mulai dari perencanaan beli tanah itu nanti untuk dijadikan tempat wisata, tempat penginapan minimal, kemudian ditanami alpukat, kemudian nanti ada villa kebun yang nanti disewakan. Saya kira itu planning dari awal. Ternyata jika kita tarik kesimpulan dari cerita beliau, yang pertama Pak Taufik itu beli tanah
yang penting mungkin jalan ya Pak, yang Iya penting betul, akses. ada jalan, betul. Ada jalan. Yang setelah dibuka di land clearing ternyata view-nya bagus. Bagus ya. Itu akhirnya beliau mungkin bagus nanti ketika mau dijadikan tempat wisata, akhirnya di tempat belum sampai disewakan. Iya, iya. Hanya membuat tempat penginapan atau sekedar tempat untuk istirahat pribadi beliau. Setelah jadi, lah kok ternyata bagus untuk ditempati atau disewakan atau ditempati orang lain. Nah, akhirnya beliau menyewakan itu. Yang mana kita biasanya memang untuk jangka 3 tahun itu tidak cepat teman-teman. Cukup lama untuk kita mengeluarkan biaya operasional kebun, apalagi seluas ini. Beberapa alternatif yang bisa kita sering lihat itu adalah penanaman tanaman sela, yang sebenarnya itu bisa menjadi alternatif, tapi harus dengan effort juga teman-teman, karena pupuk juga kita harus beli. Yang kedua, ilmu tentang tanaman sela itu juga berbeda dengan alpukat. Kita harus belajar lagi, dan yang tentunya tenaga kerja akan tambah itu untuk tanaman sela. Namun ternyata Pak Taufik itu punya alternatif lain untuk mengurangi ongkos operasional, yaitu dengan membuat tempat atau villa kebunnya itu disewakan. Gitu ya Pak ya? Iya betul. Cuman yang pengen menjadi pertanyaan saya, kira-kira sudah laku belum Pak? Dalam arti udah ada yang pernah nyewa? Ya, yang menyewa sudah puluhan. Oh sudah puluhan? Sudah puluhan, lumayan banyak. Bahkan kadang-kadang mereka ini berebut. Oh gitu Pak? Iya, jadi ternyata yang saya perhatiin, ternyata orang-orang kota sekarang ini sudah bosen nginep di hotel yang tinggi, yang bertingkat, menginap di hotel di daerah-daerah wisata dengan fasilitas yang lengkap. Mereka menginginkan back to nature. Mereka menginginkan tempat yang simple, tempat yang sederhana, yang mereka tidak temui di kota. Makanya kita ada di sini kayu, rumah kebun, tapi terbuat dari kayu. Kembali ke alam tadi. Kembali ke alam. Jadi memang fasilitasnya juga tidak seperti di hotel berbintang 5, tapi mereka suka. Mereka tahu bahwa di sini memang di kampung. Mereka tahu bahwa di sini kita mau menyendiri. Kita ke sini memang mau ngumpul. Kenapa? Karena sebenarnya bagi orang yang mengerti, tempat ini sangat eksklusif. Kenapa saya bilang eksklusif? Ke depan kita lihat kanan kiri, nyaris nggak ada rumah yang kita lihatin. Betul. Ya? Jadi seolah-olah alam ini diberikan hanya untuk kita aja. Ya. Private ya. Private ya. Orang itu biasanya private kolam renang. Orang itu biasanya private itu misalkan kendaraan. Ini private-nya alam. 3 gunung sekaligus loh diborong. Nah, itulah makanya saya yakin ke depan maka akan semakin dikenal orang, dan insya Allah akan banyak manfaatnya bagi orang-orang sekitar. Itulah makanya saya di sini beternak domba Garut ya, dan domba Garut ini saya paruan sama warga sekitar. Jadi sudah ada beberapa orang yang beternak paruan domba Garut ini dengan saya, dan orang yang datang ke sini juga nanti bisa belajar bagaimana caranya memelihara domba, kemudian kasih makan domba untuk anak-anak ya. Iya, ngasih makan domba. Dan ke depan rencana kita juga kita harus peduli sama lingkungan, peduli sama masyarakat sekitar. Makanya rencana saya ini nanti kerjasama dengan Bapak Taful ya. Maka nanti di sini akan kita bagikan bibit-bibit buah ya, alpukat terutama kepada warga sekitar ya, di mana ini merupakan suatu bentuk kerjasama yang sangat bagus dan menguntungkan. Nanti mereka memelihara tanaman tersebut, kemudian mereka bisa jual ke kita. Kalau seandainya kita tolak, mereka boleh menjual ke tempat yang lain. Dan saya berharap keberadaan kita di sini bukan hanya berkebun, bukan hanya pendatang, tapi juga memberikan manfaat kepada alam dan masyarakat sekitar. Siap. Terima kasih banyak. Lagi Pak, mungkin yang ingin saya tanyakan, ini lebih ke biar para teman-teman yang punya rencana berkebun atau sudah punya kebun dan lokasinya strategis, ada gambaran juga untuk penyewaan villa seperti ini. Betul. Weekend pasti ada untuk akhir-akhir ini? Ya, insya Allah sih selalu ada lah ya. Minimal 1 bulan tetap ada ya Pak? Ya betul. 1 bulan kira-kira 4 sampai 5 orang, 5 keluarga lah yang menginap di sini. Alhamdulillah rata-rata memang keluarga yang menginap di sini ya. Bapak kasih tarif berapa kalau boleh tahu Pak? Orang akan berpikir bahwa ini kok 2 tingkat, di atas kemudian di bawah, kemudian fasilitasnya lengkap, ada handuk, ada sabun, kemudian ada juga dapur, kompor gas, kemudian kopi gratis, teh gratis, kemudian
makan pagi juga gratis. Oh, makan pagi juga Makan pagi juga Berarti gratis. kita tinggal bawa badan aja ke sini Betul. aman ya. Dan harganya luar biasa. Berapa? Hampir sama seperti menginap di losmen. Berapa? Paling hanya 500-600 ribu rupiah per malam. Satu lokasi. Full atas bawah. Oh, maksudnya bukan satu kamar tok gitu ya? Enggak. Oh, oke. Jadi memang kita di dalam ini karena konsep awal adalah untuk saya secara pribadi, Betul. makanya kamarnya hanya satu. Tapi di selasar di depan itu saya bikin tempat leyeh-leyeh, tempat orang-orang ngumpul ya, ruang santai, dan di situ memang kita siapkan extra bed di situ ya. Jadi sembari duduk-duduk di atas, sembari melihat pemandangan di depan, atau mereka bosan di dalam, mereka keluar di balkon. Dan berhubung karena di dalam ini ada jurang, ada lembah yang sangat dalam, kalau kita berdiri di situ kadang-kadang agak ngeri-ngeri sedap gitu loh. Dan di situ tambah bagus sunrise. Sunrise bisa kita nikmatin kalau mataharinya lagi bagus, cuaca lagi bagus. Ya? Betul sekali. Lagi Pak. Ya. Anggap saja ketika itu satu warga ya, tapi kalau cuman 1 orang atau 3 orang, camp juga bisa ini ya? Boleh. Jadi camp pun kita jual ya. Jadi untuk 1 orang kita per orang. Jadi 1 orangnya hanya 50.000 ya. Sudah termasuk listrik, kemudian juga wifi. Tapi tendanya bawa sendiri? Ya, tendanya dibawa sendiri ya. Tapi memang kita punya stok di sini. Tapi apa namanya? Bisa disewakan juga. Bisa juga disewakan. Tapi kita lebih suka kalau seandainya mereka itu bawa tenda sendiri. Kenapa? Karena ya kalau seandainya nyewa kan biasanya kan bekas dipakai orang. Iya. Betul. Jadi teman-teman yang juga pengen lebih menyatu lagi dengan alam, bisa camping ground. Lokasinya di sini Pak ya? Iya, betul. Bisa camping ground. Oh, dan ini kita bisa juga api unggun di sini. Unggun ya. Dan untuk harga 50.000 itu per orang per malam. Per orang per malam. Itu sangat murah sekali. Betul. Dan itu fasilitas sudah kopi gratis, teh gratis. Betul. Air lancar di sini. Air lancar sekali karena kamar mandi juga ada. Kamar mandi kita punya 3. Ada 3. Iya, betul sekali. Jadi satu yang utama, kemudian 2 yang di belakang. Siap. Karena daerah sini ada lembahnya, jadi daerah tangkapan air, sehingga alhamdulillah salah satu warga di sini ya Abah Daman ya memberikan airnya. Kemudian kita masukin ke toren dan bisa untuk nyiram tanaman, bisa untuk mandi. Alhamdulillah air selalu tersedia di sini. Siap. Ini ide yang menarik untuk teman-teman yang mau terapkan di kebun, apalagi yang lokasinya aksesnya mudah, terjangkau, apalagi dekat perkotaan saya kita itu tempat yang sangat dicari. Tapi ngomong-ngomong, dari sekian banyak orang yang pernah ke sini, ada nggak Pak yang usil-usil dengan tanaman? Ya namanya juga manusia ya, ada aja ya. Tapi kita memang sudah wanti-wanti. Oh, bahwa, ada edukasi sebelumnya ya? Bahwa tidak boleh menebang pohon, tidak boleh mematahkan pohon ya. Memang benar sebagian orang bilang bahwa kebun itu tidak bisa disatukan dengan wisata petik buah. Kenapa? Karena namanya juga orang berkunjung ya, ada aja yang iseng. Tapi bagi saya adalah minimal kita memperkenalkan kepada generasi muda bahwa ini loh kalau berkebun itu betul enak, nyaman. Bahwa cari duit itu bukan hanya kerja di kantoran. Ya, ini merupakan salah satu kewajiban bagi kita ya untuk mengedukasi masyarakat terutama generasi muda supaya mencintai tanahnya, mencintai tanamannya dan mencintai alamnya. Siap senior. Dan benar kapan pemuda mau senang tanaman ketika kita harus batasi mereka untuk melihat tanaman kita ya. Betul. Bebaskan saja dan kan memang di awal kita kasih edukasi, apalagi ketika niat mereka ke sini baik, saya kira juga tidak perlu khawatir untuk mereka potong-potong hal yang nggak perlu. Itu dan sangat senang saya bisa ke sini. Mungkin kebun kami juga ada planning untuk dibuatkan kayak gini, nanti bisa nyewa di kebun kami juga. Nanti kita kerjasama dengan Pak Taufik Pak ya. Betul. Dan terima kasih banyak Pak Taufik atas sharingnya. Sama-sama. Nanti mungkin kita jalan-jalan ke kebun, kemudian kita juga nanti mau lihat lebih dalam. Nanti kita shoot bagian dalamnya seperti apa. Dan ini bisa juga jadi wisata untuk akhir pekan, akhir tahun ini. Mumpung ini habis mau liburan sekolah, kemudian liburan Natal, kemudian liburan tahun baru. Ini lokasi yang sangat bagus untuk keluarga.
muat berapa orang kalau tidur di sini? Kira-kira berapa orang Bisa maksimal? 5-6 orang. 5-6 ya, orang. Itu yang ideal. Tapi kalau seandainya orangnya banyak ya sebenarnya sih ya bisa Muat-muat aja, muat-muat aja. Karena juga ada Ya, estafet betul. Oke. Jadi mereka itu datang kemari memang banyak sekali manfaatnya. Selain mereka bisa belajar mengenai beternak, belajar mengenai berkebun, dan saya juga kalau seandainya ada pekebun-pekebun yang baru yang ingin belajar, ya meskipun ilmu saya nggak terlalu bagus ya dibandingkan Bapak ya, tapi minimal ya saya bisa berbagi sharing. Gini loh caranya. Ya insya Allah nanti dengan kerjasama seperti ini kita juga bisa menyediakan daripada jauh-jauh ke Jawa Tengah, kita juga bisa menyediakan di sini kan. Siap. Bisa juga nanti kita taruh bibit di sini untuk kerjasama dengan Bapak. Iya. Tapi ngomong-ngomong berarti kemungkinan nanti ada planning untuk penjualan buah di sini Pak ya? Ya, ada rencana petik buah, penjualan buah ya. Apalagi ketika nanti untuk wisatanya bisa berjalan ya, bagus sesuai ekspektasi dan sesuai rencana, saya kira juga lebih bagus karena harganya juga lebih masuk ketika langsung end user ya. Betul sekali. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan Pak Taufik? Ya, saya pikir hidup itu harus bermanfaat. Makanya kalau seandainya nanti ada para pemula yang ingin membuka kebun, para pemula yang ingin tahu mengenai cara berkebun, mengenai berbagai macam masalah yang bakal kita hadapin, bagaimana caranya memeliharanya, datang kemari. Nanti kita bisa sharing ya, kita bisa juga kasih masukan-masukan. Seperti halnya sekarang ini saya juga sudah lihat bahwa Bapak juga punya rumah kayu juga, dan kalau seandainya saya sangat senang kalau seandainya ada ide yang dari sini yang nanti diterapkan orang. Kenapa? Karena disitulah pahalanya besar. Iya, jadi silakan datang ke sini, nggak perlu nginep, belajar, ngopi-ngopi, ngeteh gratis. Setelah itu pulang. Parkir pun gratis. Ya. Dan aman ya. Dan aman sekali. Dan ini satu lagi juga tadi saya sempat tanya, harga 500 apa tidak terlalu murah untuk fasilitas lengkap ini? Ternyata gimana? Ya. Gitu Pak. Jadi kita itu memang semuanya cari duit. Tapi saya yakin bahwa kalau seandainya kita membantu orang, kalau seandainya kita kasih harga yang murah, banyak orang yang belajar, banyak orang yang mendapatkan manfaatnya, insya Allah ke depan nanti kita akan lebih banyak lagi pemasukan. Itu. Jadi konsepnya bukan wah pokoknya ini harus banyak duit dapat, ini harus sesegera mungkin, enggak. Jadi berkebun itu bukan seperti berkalkulator. Kalau kita menghitung enak sekali. Nanti kecewa. Iya, betul sekali. Dan satu lagi memang di belakang ini memang ada satu rencana Pak Taufik mau menambah tempat untuk villa kebunnya. Saya kira karena keuntungannya banyak, pengen tambah lagi biar tambah banyak keuntungannya. Ternyata tidak. Mindset beliau tetap lebih ke manfaat. Jadi karena banyaknya jadwal yang bertumpuk, Pak, ya. Bertumpuk ya. Karena banyak yang di hari yang sama itu pengen 2 keluarga atau 2 keluarga di hari yang sama, akhirnya harus menyediakan satu lagi. Betul. Karena takut kecewa, kasihan. Ya, betul, kasihan. Udah jauh-jauh ya. Iya. Itu saja. Dan nomor Pak Taufik atau untuk Instagramnya ada Pak ya? Ada Instagramnya, jadi Bukit 3G Cikidang. Ya. Nanti kita taruh juga kontaknya di bagian deskripsi. Itu saja Pak Taufik. Terima kasih banyak. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silahkan like. Jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silahkan dislike. Jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Terutama komentar-komentar bagi teman yang mungkin juga sudah menjalankan usaha ini atau strategi seperti ini untuk kebunnya. Bisa tulis di kolom komentar, atau yang punya rencana dan rencana piknik atau rencana berwisata silahkan datang ke sini. Saya sangat merekomendasikan karena yang paling saya senangi adalah jalurnya atau akses ke sininya itu sangat mudah teman-teman. Mobil besar pun bisa Pak ya? Bisa sekali dan mudah untuk alamatnya. Terima kasih Pak Taufik. Ya, sama-sama Pak. Dan nanti kita putar-putar untuk melihat pohon. Sekian, ini bibit buahku, mana bibit buahmu?